Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Saya percaya semuanya baik-baik dalam perlindungan Tuhan. Oke, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pelajaran kita. Kita masih membahas tema yang sama ya, seperti yang kita bahas kemarin, yaitu tentang perempuan dan tudungnya. Nah, apa yang kita bahas kemarin tentang perempuan dan tudungnya ya. Jadi perempuan itu ternyata butuh tudung, ya. Nah, butuh covering. Kenapa? Karena perempuan itu sebenarnya adalah satu pribadi yang diciptakan oleh Tuhan untuk menolong laki-laki. Supaya laki-laki itu tetap teguh sehingga rancangan Allah itu akan berjalan dengan sempurna ya atas manusia itu. Tapi kita tahu bahwa perempuan itu lemah walaupun dia penolong, dia butuh covering. Nah, jadi dia harus dilindungi oleh si laki-laki ini juga. Nah, jadi sebenarnya ada kait-mengait ya, lakinya butuh didukung, nah perempuannya butuh dinaungi seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau perempuan-perempuan yang sudah tidak mau dinaungi, dia keluar dari tudungnya, nanti akibatnya dia gampang diserang oleh iblis. Ya. Nah, oleh sebab itu, perempuan-perempuan harus tunduk kepada suaminya, dan suaminya harus mengasihi perempuan atau istrinya itu. Oke, saudara, ya. Kurang lebih garis besarnya seperti itu. Kelanjutannya, malam hari ini, kita akan melanjutkan ya materi pelajaran kita. Bagaimana dengan kalau ada perempuan yang mandul, ya, atau perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya. Nah, ini jadi mereka mungkin masih ya komplit suami istri, suaminya ada, ya, dia jadi istrinya, tapi kondisinya mandul, ya, nggak punya anak. Kita ingat rancangan Allah awalnya ketika menciptakan manusia itu ya, diciptakannya laki-laki dan perempuan, lalu diberkati supaya beranak pinak, ya, beranak cucu, ya. Nah, saudara, tentang anak dia nggak dapat. Bagaimana dengan perempuan-perempuan seperti itu? Nah, bagaimana juga dengan kalau ada perempuan-perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya lalu menjadi janda, ya. Nah, malam hari ini kita akan bahas bersama-sama, oke? Nah, jadi ternyata banyak perempuan menjadi janda, ya, karena ditinggal mati oleh suaminya, ya. Saya tidak ngomong tentang janda yang dicerai, tapi malam hari ini pelajarannya lebih kepada janda-janda yang karena ditinggal mati oleh suaminya. Nah, biasanya mereka yang mempunyai panggilan atau alasan untuk hidup lebih lanjut, menjadi penopang untuk anak-anak mereka bertumbuh terus, ya. Jadi kalau ada ya perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya lalu menjadi janda, mereka harus melanjutkan hidupnya karena ada satu alasan. Alasannya apa? Mereka harus menopang anak-anaknya untuk terus bertumbuh, ya. Nah, tanggung jawabnya sekarang ada di situ itu. Itu untuk janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, disitulah dia harus melanjutkan hidup ini untuk menopang keturunannya atau anak-anaknya, ya. Nah, saudara, yang kedua, ya, bagaimana dengan yang tidak punya suami, ya, atau nggak punya anak? Ada pula yang tidak mempunyai anak dan ditinggalkan oleh suaminya, ya. Bagi mereka ternyata ada dua pilihan. Satu, ya, yang tidak punya anak dan suaminya meninggal, ya, mereka boleh minta Tuhan beri seorang suami baru bila suaminya dahulu mati, ya. Bila suaminya dahulu mati, bukan cerai. Jadi boleh minta Tuhan beri seorang suami baru, ya. Yang kedua adalah sama menjadi pelayan baginya. Ia akan menjadi ibu bagi banyak anak rohani bila mereka mau diajar oleh Tuhan. Dan ya, Tuhan di sini adalah pengganti suaminya
sebagai tudungnya, karena suaminya sudah meninggal. Bila Tuhan berkenan, ia dapat bergabung dengan sebuah gereja di mana gembalanya berfungsi sebagai tudung baginya, terutama dalam hal-hal pelayanan rohani, atau mungkin bergabung dengan sebuah tim pelayanan di mana kepala tim dapat menjadi tudung baginya, ya. Dalam kitab Yesaya, kalau kita lihat ya, dalam kitab Yesaya ada sebuah nubuatan. Walaupun tujuan utama nubuatan ini adalah bagi bangsa Israel yang dipandang sebagai istrinya Tuhan, namun ucapan ini benar juga bagi perempuan-perempuan yang mandul atau bersuami, asalkan mereka memperhambakan diri kepada Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi tadi ada dua kasus. Kasus yang pertama, ya. Jadi ada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya lalu menjadi janda. Dia punya anak. Ya, dia harus mempertahankan hidupnya, berjuang untuk apa? Menopang anak-anaknya, ya. Menopang anak-anaknya. Jadi sekarang tanggung jawabnya baik itu mencari nafkah dan sebagainya, mengasuh, membina, itu dilakukan oleh si perempuan yang ditinggal oleh suaminya tadi itu. Kalau nggak punya anak, ada dua pilihan, ya. Ada dua pilihan. Boleh minta kepada Bapak Tuhan, ya, minta diberikan suami yang baru. Tapi kalau suaminya itu mati, kalau cerai nggak boleh, ya. Yang kedua, pilihan lainnya, ya bagi janda yang nggak punya anak adalah mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan dan mulai produktif dalam pelayanan. Meskipun dia nggak punya anak, nanti dia akan punya anak-anak rohani seperti apa yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ya. Di sini dikatakan begini. Bersorak-soralah hai si mandul yang tidak pernah bergembira. Bergembiralah. Ya, melahirkan sebenarnya, tidak pernah melahirkan, ya. Bersorak-soralah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda-tenda kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah talinya, tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan, ya, akan mendiami kota-kota sunyi, ya. Terus ayat berikutnya, janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam. Namanya yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Jadi ini merupakan berita atau kabar yang baik bagi para janda, ceritanya, ya. Janda baik yang punya anak maupun yang tidak punya anak. Ya, jadi ada 3 opsi tadi itu. Bagi yang punya anak harus berjuang melanjutkan hidupnya demi anak-anaknya. Bagi yang tidak punya anak, berarti dia mandul, ya. Nah, tak pernah melahirkan. Ketika hidupmu Anda persembahkan kepada Tuhan, ternyata menurut nubuatan kitab Yesaya tadi itu, Anda akan lebih produktif daripada yang punya suami, ya, yang ditongkrongi sama suaminya. Nah, jadi Anda lebih produktif tadi katakan. Ya, tapi anaknya bukan anak secara jasmani, bukan secara fisik, tapi anaknya adalah anak-anak rohani namanya. Ya. Nah, Anda akan menjadi pembina-pembina, ya, bagi orang-orang atau anak-anak muda yang perlu dibina. Anda punya waktu cukup banyak, ya, di situ. Nah, oleh sebab itu sekarang walaupun mungkin secara
ya fisik Anda tidak bisa melahirkan, ya, nggak punya anak kali ini, jangan bersedih. Anda tetap bisa punya anak rohani, ya, anak rohani. Nah, Bapak Saudara, nah di sini juga kabar baik juga, walaupun Anda punya anak, Anda juga punya kesempatan juga sih untuk beranak rohani, ya. Saya punya anak 2, ya, tapi saya punya anak-anak rohani juga sih. Ya, anak-anak rohani saya punya juga banyak juga, ya, lebih banyak anak rohani saya daripada anak daging saya, ya. Anak daging saya cuma 2, ya, perempuan semuanya. Loh, anak-anak rohani saya kadang-kadang ada yang lebih tua dari saya juga. Lebih tua jadi anak saya, ya. Nah, orang-orang yang saya bina, orang-orang yang saya bimbing itu menjadi anak-anak rohani saya. Nah, saudara, sebenarnya seperti saya ini, ya, karena saya punya keluarga, punya anak gitu, sebenarnya konsentrasi saya akan terpecah, ya, untuk keluarga dan untuk pelayanan. Nah, kalau orang mempersembahkan total hidupnya kepada Tuhan, harusnya jam kerjanya lebih banyak, betul? Fokusnya lebih mantap itu. Dan hasilnya saya percaya lebih maksimal, lebih banyak daripada orang-orang yang ngurusin anak secara. Malam hari ini, tangkap baik-baik nubuatan ini. Puji Tuhan, malam hari ini, aku nggak seorang diri. Walaupun suami saya sudah meninggal, dan saya sekarang menjadi janda. Tapi masih ada tugas yang harus saya lakukan. Ya, nah, tidak ngopainin anak daging, tapi mulai menemukan anak-anak rohani. Nah, disinilah, karena tadi perempuan itu butuh tudung. Ketika Anda mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang akan menjadi suamimu. Kalau Anda masuk dalam sebuah komunitas, nanti leaders, ya, di dalam komunitas itu akan menjadi covering Anda. Karena Anda nggak punya suami, bukan dia menjadi suamimu, bukan, gitu. Dia tetap hanya jadi pemimpinmu, tapi dia mengcover Anda, ya, hanya menggantikan fungsi tudung itu, tapi tidak menjadi suami Anda, gitu loh, ya, gitu ya. Nah, pokoknya di situ, ya. Jadi intinya tudung untuk perempuan itu harus tetap ada. Ya, dalam pelayanan apalagi dia diincar sama setan, mesti ada yang menudunginya kembali. Amin. Nah, saudara, bagaimana dengan janda-janda, ya, orang-orang yang sudah ditinggal oleh suami itu, bolehkah mereka menikah kembali? Nah, ini banyak pertanyaan sering nih dalam konseling, ya, tentang masalah menikah kembali, ya, tentang menikah kembali. Nah, kita lihat aturannya. Bila orang beristri, perempuan ini diceraikannya, tapi kemudian ia dikawin orang lain, lalu ceraikan lagi, bolehkah perempuan ini kembali kepada suaminya yang pertama? Hukum Taurat tidak mengizinkan, karena perempuan ini telah dicemari laki-laki lain. Apakah di dalam kerajaan surga hal itu tetap dilarang? Nah, solusinya bagaimana? Memang, ya, harus tanya kehendak Tuhan dahulu. Apakah ia mengizinkannya? Tetapi dalam pelayanan pelepasan dan dalam pelayanan inner healing, hal yang disebut cemar dapat dilenyapkan dalam doa. Dengan pertolongan Roh Kudus, hamba Tuhan yang hendak melenyapkan kecemaran itu harus sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Agar cemar perempuan itu tak usah ditanggungnya, ya. Nah, saudara, jadi supaya tidak menanggungnya, kita baca dulu dalam Ulangan 24 ayat 41 sampai 44. Tadi malam sempat saya buka ini dalam ruang diskusi, ya. Ada yang menanyakan. Nah, malam hari ini menjadi materi kita. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya.
Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia ke rumahnya, mengambil dia menjadi istri mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istri setelah perempuan itu dicemari. Sebab hal itu adalah di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ya, jadi hukum Taurat melarang kalau ada ya seorang perempuan ya diceraikan oleh suaminya, lalu dia keluar dari rumah, kawin dengan laki-laki lain, diceraikan lagi oleh suami yang kedua itu. Suami yang pertama itu nggak boleh mengambil dia lagi untuk menjadi istrinya. Kenapa? Karena status daripada perempuan itu di hadapan Allah cemar, ya. Nah, itu secara hukum Taurat. Tapi di dalam hukum anugerah, saudara, sekarang kita tahu kalau dosa masa lalu itu bisa dibereskan, dilenyapkan sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sekarang menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Yesus, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Artinya apa? Ya, apa yang dikatakan oleh Taurat itu bisa direvisi, ya, bisa direvisi. Tapi jangan sampai anugerah Allah ini lalu Anda jadikan sebagai ajang nafsu atau kepuasan, untuk mengejar kepuasan dengan keinginan Anda sendiri. Saya kan nggak ada di daerah Taurat lagi, ya. Saya mau melakukan ini sesuka-suka saya. Nah, nggak boleh juga, ya. Nah, dalam perkara ini orang-orang yang melayaninya, khususnya yang melayani pelepasan, orang yang sudah cemar ini karena sudah gonta-ganti pasangan dan sebagainya, nah itu perlu dibereskan dulu. Roh perzinahannya ditengking gitu ya. Lah roh kawin cerainya juga ditengking dulu dari orang itu, dilayani sampai tuntas dulu. Di inner healing, mungkin ada rasa tertolak dan dilukai satu laki-laki, dilukai satu laki-laki lainnya dan sebagainya. Nah itu harus di inner healing, ya, disembuhkan luka-luka batinnya dan sebagainya. Nah setelah dibereskan dari cemarnya dan disembuhkan dari setiap luka-luka batinnya, kalau dia mulai punya niat atau keinginan pengen menikah kembali karena sudah nggak ada trauma, bukan? Jadi kalau orang sudah dilayani, traumanya kan hilang. Lalu merasa layak untuk nikah lagi. Lalu mungkin tanya kepada Anda sebagai konselornya, ya, pembinanya, apa yang harus Anda lakukan? Anda nggak boleh memutuskannya, ya. Anda ajak orang itu berdoa, ya, lalu tanya kepada Tuhan, Tuhan, ya, boleh nggak dia kawin lagi? Boleh nggak dia menikah lagi? Kalau Tuhan bilang boleh, ya silahkan. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, ya Anda jangan teruskan untuk melakukan pernikahan lagi, ya. Nah, mulai ngikut sama Tuhan. Jadi intinya orang-orang perjanjian baru itu adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh, betul? Nah, kadang-kadang kehendak dan keinginan Tuhan itu di luar apa yang kita kadang-kadang inginkan, ya. Dan kadang-kadang keinginan Tuhan, kemauan Tuhan itu melampaui hukum-hukumnya. Betul? Karena dia punya rancangan di dalam setiap kehidupan kita. Betul? Nah, saudara, malam hari ini, jadi ini pelajaran yang indah sekali. Khususnya bagi orang-orang yang membina, orang-orang yang ngebet pengen menikah, yang sudah berkali-kali menikah itu. Nah, di sini kita harus dengan hikmat membimbing orang-orang tersebut untuk tanya kepada Tuhan.
minta restu kepada Tuhan. Kalau Tuhan merestui, dia agree, ya. Anda sebagai pembimbing mengizinkan dia menikah, Anda nggak salah di hadapan Tuhan. Kenapa? Menyetujui atas dasar pertimbangan Anda, ini bahaya, ya. Banyak beberapa konselor saya lihat, ya, mereka salah dalam memutuskan sesuatu karena mereka hanya berdasarkan kasihan, ya, kasihan ya. Dia nggak bisa cari duit sendiri loh. Ya biar dicariin sama orang lain lah. Ya, biar ketemu sama laki-laki yang kaya gitu ya. Yang nanti menopang ekonominya dan sebagainya. Ya. Nah, jadi hanya karena kasihan. Tapi pelayanan kita ini dasarnya bukan kasihan. Dasarnya adalah belas kasihan. Belas kasihan itu adalah ide gagasan Tuhan menggerakkan setiap hati kita untuk melakukan sesuatu. Ya, ingat ya, belas kasihan itu bukan kasihan. Belas kasihan itu adalah hatinya Tuhan. Belas kasihan itu adalah kehendaknya Tuhan. Belas kasihan itu adalah pikirannya Tuhan. Kalau kasihan itu perasaanmu, ya, hasil dari pertimbanganmu, sehingga Anda kasihan kepada orang itu. Ingat, kita harus bisa membedakan ya antara kasihan dan belas kasihan. Nah, saudara, jadi itu hal yang harus dilakukan. Kalau kita menemukan orang-orang yang bertanya tentang bagaimana dengan menikah lagi, ya, bukan masalah boleh atau tidak. Sekarang jawabannya adalah, apakah Tuhan mengizinkan Anda menikah lagi atau tidak? Amin. Apakah Tuhan mengizinkan Anda menikah lagi atau tidak? Nah, kalau sudah telanjur gimana, Pak? Kalau sudah telanjur gimana, Pak? Kalau sudah telanjur, ya, Anda datang pada Tuhan. Tanya, Tuhan, bagaimana dengan pernikahan saya ini? Saya tahu salah. Ya, secara hukum, seperti yang tertulis dalam hukum Taurat itu, saya melanggar. Bagaimana Tuhan? Nanti keputusannya Tuhan apa? Kalau Tuhan bilang, jalan terus, lanjutkan. Ya Anda lanjutin aja. Tuhan yang ngomong, betul. Tapi kalau Tuhan bilang, hentikan perzinahanmu itu, ya Anda harus rela, aku rela. Nah, ngomong baik-baik. Tuhan bilang, suruh menghentikan karena ini bukan pernikahan, tapi ini adalah perzinahan. Amin. Nangkep ya? Saya hati-hati sekali nih ngomongnya. Nanti jangan dipelintir. Pak Gideon ngomong begitu, boleh tuh. Loh, siapa bilang saya ngomong? Saya nggak pernah ngomong boleh atau tidak. Tuhan bilang boleh atau tidak, betul? Nah, kalau ada orang tanya sama saya giring ke Tuhan. Yuk menghadap Tuhan. Dia yang punya hak atas perjodohan ini, dia juga yang akan menentukannya. Anda boleh atau tidak. Betul nggak? Itu bukan keputusan saya, tapi keputusannya Tuhan. Nah, kalau Tuhan memutuskan untuk Anda jalan terus, pasti dia punya rencana. Amin. Kenapa? Itu urusannya Tuhan. Gitu loh, ya. Nah, satu sama lain nggak boleh iri. Ya, kok yang itu boleh, kok saya nggak boleh. Pasti ada pertimbangan dari Tuhan sendiri menurut hikmatnya yang sangat tinggi itu. Amin. Nah, itu tentang masalah bagaimana tentang menikah lagi itu. Ya. Nah, sekarang kalau kita melihat, ya, ada para janda-janda di sekitar kita nih, ya. Bagaimana kita memperhatikan para janda-janda nih khususnya. Ya. Bicara perempuan itu istilahnya banyak ya. Ada janda nih ya. Dalam tubuh Kristus, para janda memang membutuhkan perhatian khusus. Perhatikan ya. Janda itu perlu diperhatikan. Perhatian khusus.
Para rasul mengangkat para diaken menjadi pelayan meja sebagai pendukung pelayanan para rasul dalam doa dan pelayanan firman. Sejak dari awal melawat anak-anak yatim piatu dan janda-janda adalah bagian dari ibadah. Coba lihat ayatnya dalam Kisah 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian keperluan sehari-hari kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal, baik dan penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Ya. Nah saudara, salah satu daripada pelayanan meja itu adalah membagikan keperluan sehari-hari kepada janda-janda. Ya. Nah, itu bentuk ministry. Itu bentuk pelayanan. Gereja Tuhan harus memperhatikan para janda. Ya. Janda itu harus diperhatikan. Nah sekarang ya, bagaimana memperhatikan janda? Yang pertama, harus menghormati para janda. Nah, 1 Timotius 5 ayat yang ketiga, baca sama-sama. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Lah, ini tulisan ini sedikit unik ya. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Artinya, ada janda yang nggak benar-benar janda. Pak, janda yang nggak benar-benar janda itu gimana sih maksudnya? Nah, mereka mungkin sama, ya, sebagai wanita, sebagai perempuan yang ditinggal oleh suaminya, sehingga dia menjadi janda, ya. Nah, tapi janda yang dihormati adalah janda yang benar-benar janda, ya. Karena ada saudara, ya, orang yang ditinggal oleh suaminya menjadi janda, tapi hidupnya nggak seperti janda, ya. Nah, nanti kita perhatiin di sini, ya. Oleh sebab itu, Paulus berkata kepada Timotius di ayat yang ke-7, ayat berikutnya, ya, tentang janda ini. Dikatakan begini. Nah, 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-7, peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Amin. Nah, jadi ada istilah sekarang itu kan ada janda genit. Janda genit gitu. Itu bukan janda, gitu. Nah, bukan janda, ya. Jadi janda itu perlu diperhatikan karena dia perlu ditolong. Dia perlu ditopang karena dia merasa kehilangan, ya, penopang hidupnya, coveringnya itu. Tapi kalau dia happy, ya, ke sana sini, ya, nyamperin, nah, yang itu gitu. Nah, itu bukan janda, ya, bukan kondisi janda. Walaupun dia memang janda, tapi bukan janda yang benar, janda yang bercela, ya. Nah, dalam mendaftar para janda-janda ini dalam ayat yang ke-11-nya, ya, di sini Paulus menganjurkan kepada Timotius juga, ya, bagaimana dengan janda-janda itu? Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberanian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya. Nah, ayat 13. Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Dan bukan hanya bermalas-malas saja, tapi juga suka bergunjing dan mencampuri urusan orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu,
Aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan namanya. Amin. Nah, ini khusus janda-janda muda. Berarti kalau mereka tidak mau hidup untuk Tuhan, dan kerjaannya hanya ya datang ke rumah temennya, lalu ngerumpi, kalau istilah sekarang ya. Kalau dalam bahasa Alkitab disebut meleter. You. Meleter itu apa? Itu ngomong, ngalor ngidul, gosipin orang gitu ya. Nah orang Jawa bilang cari kutu, petan gitu. Nah yang dipetani siapa itu? Itu sebenarnya kesalahan-kesalahan suaminya sendiri diceritain gini-gini. Pokoknya gitulah ya. Suka ngegosip, ngerumpi dan sebagainya. Itu kebanyakan karena nggak ada kerjaan seperti itu. Nah orang-orang seperti itu, Paulus bilang, ya daripada kamu ngerumpi, ngomong yang nggak bener seperti itu, dah kamu nikah lagi aja lah, gitu ya. Menikah lagi, disarankan untuk menikah lagi supaya apa? Tidak jatuh dalam dosa yang lebih dalam lagi, ya. Nah, saudara, sekarang kita sebagai gereja Tuhan dianjurkan untuk memperhatikan para janda, tapi janda-janda dengan kriteria yang sesuai dengan apa yang menurut Alkitab yang kita bahas hari ini ya. Yakobus 1 ayat 27 ya. Nah, ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa ya. Bapak kita adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, oke, saudara, tentang janda sudah selesai ya. Lalu kita lihat lagi tentang perempuan nih. Ya, ada satu tokoh dalam Alkitab ya, perempuan namanya Isabel. Ya, Isabel. Ya, Isabel itu cantiknya luar biasa. Jadi istrinya raja, ya, Raja Ahab. Tapi jahatnya luar biasa. Kenapa bisa seperti ini? Ada perempuan cantik yang berubah menjadi jahat seperti itu. Nah, jadi perhatikan ya. Ternyata banyak perempuan cantik berubah menjadi seorang dukun. Karena kebencian dan kepahitan hati. Bahkan mereka dengan mudah menjadi instrumen si iblis. Bukan bagiku, kata Bapak ya. Kebutuhan untuk dilindungi, kemudian akan bertumbuh menjadi keinginan untuk diakui, baik oleh suami maupun kemudian oleh masyarakat. Perhatikan ya. Jadi sekarang tabiatnya berubah. Harusnya perempuan itu ya, adalah makhluk yang dilindungi. Tapi sekarang mulai bertumbuh dan berubah keinginannya. Bukan untuk dilindungi, tapi butuh untuk diakui. Ya? Nah, butuh untuk diakui baik oleh suami maupun oleh masyarakat. Ya, nah sekarang bila perempuan-perempuan ini tidak mengetahui posisi mereka di hadapanku, perempuan dapat menjatuhkan atau merebut posisi laki-laki. Dia akan berubah menjadi perempuan Isabel. Dan bahkan mengendalikan sekumpulan laki-laki. Mereka senang bermain sebagai seorang ratu dengan kekuasaan tak terbatas untuk memuaskan ego mereka. Ya, nah yuk kita lihat ayatnya. Dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sautnya, tidak akan ku berikan kepadamu kebun anggur itu. Ya, nah sekarang lanjut. Ayat yang ke-7, 8, ya. Nah, di sini kata Isabel, istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot.
Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Ya, perhatikan Bapak Saudara, perempuan seperti Isabel ini, perempuan yang sangat jahat, betul nggak ya? Dia bukan menolong suaminya, tapi justru menjerumuskan suaminya, bukan? Apa yang dilakukan oleh Ahab ini kan salah. Dia mau barter, ya tanah. Lalu yang diajak barter nggak mau. Pulang, manyun, saudara, ya. Ditanya sama istrinya, kenapa itu muka? Ya, kok manyun kayak begitu? Ya, itu, ya si Nabot, emang kenapa? Tanahnya mau saya ganti dengan yang lebih luas, nggak boleh. Katanya itu tanah leluhur, tanah warisan, nggak bisa ditukar, ya, penuh dengan kenangan dan sebagainya, ya. Bukannya sebagai penolong, dia harusnya memberi nasihat, ya, menghibur atau memberikan satu pandangan yang benar kepada suaminya, ya. Ya sudahlah, itu kan cuma tanah secuil. Tanah kita kan jauh lebih luas daripada tanahnya Nabot itu. Ya nggak apa-apa lah. Dia tidak ngomong seperti itu. Ya, dia malah bilang gini, oke, kamu kan raja. Ya nah? Kayak begitu gitu. Nanti aku yang beresin. Ya nah? Nah, akhirnya dia meminjam kekuasaan daripada suaminya untuk membunuh Nabot itu demi mendapatkan si tanahnya itu. Nah, saudara, Anda lihat, ya, perempuan cantik ini ya, jadi jahat sekali. Bahkan Anda tahu ya, akhirnya berperang dengan Nabi Elia. Betul? Ternyata perempuan ini telah dikuasai oleh dua roh, yaitu ya roh Baal dan roh Assyria. Betul? Nah, nabi-nabi Baal itu ada 450 dan ada 400 nabi-nabi Assyrianya. Jadi perempuan ini sudah kayak dukun, sakti, ya. Nah, menjadi powerful. Lalu, ya sekarang segala sesuatu bukan keputusan suami. Ya, suaminya sekarang gelarnya adalah DKI. Kamu tahu DKI? Di bawah ketiak istri. Nah, ya. Nah, di bawah ketiak istri. Istrinya yang berkuasa. Artinya apa? Perempuan ini yang harusnya dilindungi, sekarang jadi dominan. Di dalam dirinya sekarang ada dominating spirit. Ya, roh yang menguasai suaminya. Ya, nah ini bahaya. Sifat seperti itu nggak boleh terjadi. Istri-istri harus lemah lembut, betul? Harus lembut. Itu karakteristik daripada seorang perempuan. Lembut. Kalau dia sudah berubah menjadi yang dominan, dia cenderung berang, betul ya? Nah, perkasa seperti itu. Nah, ini bahaya sekali. Jadi kita harus mengerti ya, sebagai perempuan di sini ya, jangan sampai berubah. Ya. Perempuan cantik berubah seperti Isabel ini. Ini bahaya sekali, ya. Nah, dalam masa pelayanan Paulus melihat ada perempuan-perempuan yang mulai punya dominating spirit seperti itu. Sehingga di tengah-tengah masyarakat, kadang-kadang dia berani merendahkan suaminya, marahin suaminya, jelek-jelekin suaminya, menunjukkan dirinya lebih hebat daripada suaminya. Nah, oleh sebab itu, ketika Paulus melihat hal seperti itu, Paulus mulai memutuskan, ya, dia nggak suka perempuan mengajar, ya. Bukan berarti perempuan nggak boleh mengajar. Tapi dalam kondisi banyak perempuan yang sedang dalam dirinya ada banyak roh namanya dominating spirit itu, Paulus memutuskan perempuan nggak boleh mengajar. Ya, Paulus tak menyukai gagasan bahwa perempuan memegang kekuasaan atas laki-laki. Itu sebabnya ia tak setuju perempuan mengajar laki-laki. Itu akan membangkitkan sikap yang salah kepada perempuan itu untuk menjadi pemerintah laki-laki sebagai ganti menjadi seorang ibu. Amin.
Ya, jadi panggilan daripada perempuan itu sebenarnya apa? Dia menjadi seorang ibu, ya. Nah, seorang ibu. Nah, yang mengasuh anak itu ya, menopang suaminya, itu tugasnya bagi wanita itu. Tapi memang kadang-kadang Bapak berkata, aku memakai perempuan untuk mengambil kontrol dalam suatu situasi yang sulit. Karena satu alasan, yakni mereka lebih mudah mendengarkan suaraku daripada seorang laki-laki. Tapi itu hanya satu saat yang singkat saja untuk mengkoreksi arah yang keliru karena perbuatan seorang laki-laki. Sisa waktu selanjutnya, perempuan itu harus menyerahkan kembali otoritasnya kepada laki-laki. Nah, contoh dalam pelayanan, ya, ada wanita-wanita, ya, Bapak bilang, yang kutempatkan di garis depan untuk menangkap arah pimpinan rohku. Karena mereka lebih sensitif dalam menangkap kehendakku. Tapi bukan ku maksudkan untuk terus-menerus menjadi pemimpin untuk waktu yang lama. Perempuan yang berjalan dekat denganku akan tahu batas-batas mereka dan waktunya untuk berhenti memimpin laki-laki dan menyerahkan pimpinan kepada laki-laki selanjutnya. Amin. Jadi kadang-kadang ada, Tuhan kadang-kadang izinkan perempuan-perempuan mendapat visi dari Tuhan. Ya, lalu dibagikan. Seolah-olah dia memimpin dulu ya, tapi itu temporer. Tidak selamanya. Nah, nanti kalau arahnya sudah benar, laki-laki lah yang harus menjadi leadernya. Ya. Karena pemanggilan leader itu untuk laki-lakinya ini. Nah, perempuan kalau diizinkan untuk ya nangkap saja kehendak Tuhan, nangkep suara Tuhan. Nah, diutarakan, tapi bukan mengambil oper, ya, untuk memimpin terus ke situ enggak. Tugasnya hanya membantu, tugasnya hanya menolong laki-laki itu, ya. 1 Timotius 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Yuk baca lagi ya. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan rambutnya jangan pakai pang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tapi setelah melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Ada kesaksian, saudara, ya, yang ditulis dalam materi kita. Dalam sebuah retret, seorang pembicara wanita tentang kesembuhan batin, namanya Miss Ann White, ya, mengajak bapak gembalanya ikut serta, dan sebelum ia berbicara, ia meminta Pak Gembala meletakkan tangannya atasnya untuk memberinya otoritas untuk mengajar peserta retret. Ya, ini dilakukannya untuk mendemonstrasikan bahwa ia dapat mengajar laki-laki karena telah menerima otoritas dari gembalanya, seorang laki-laki. Ya, nah ini perempuan yang tahu diri, saudara. Jadi dia mungkin ya menghadapi banyak laki-laki atau suami-suami di depannya ini. Dia mau mengajar nih, ya. Lalu dia panggil gembalanya, ya, minta didoain, minta ditudungi oleh gembalanya. Lalu dia mengajar, ya, di situ. Atas dasar apa dia berani mengajar laki-laki lain itu? Karena dia sudah menerima otoritas dari gembalanya. Nah ini boleh diteladani ya, bagi ibu-ibu khususnya, kalau ibu-ibu sudah mulai melayani nanti ya. Kalau Anda lihat, wah ini kok banyak laki-laki yang melayani ya. Nah supaya jangan terkesan seperti itu dan ada roh yang menungganginya, yaitu roh dominan itu, Anda boleh merendahkan hati. Anda mungkin di situ ada leaders ya, atau orang hamba Tuhan senior, ya, atau pembicara lain yang laki-laki, lalu Anda minta didoain, ya.
Saya pernah satu kali diminta untuk mendoakan ya salah satu pembicara gitu ya. Karena kami ngisi di retreat yang sama. Nah, lalu dia minta gitu, tolong Gideon gitu, doain saya. Kenapa? Gitu, saya perempuan. Gitu, saya nggak punya covering. Gitu. Akhirnya saya doain. Saya doain, gitu. Setelah doain dia bilang, sekarang saya merasa layak untuk berkhotbah di retreat ini. Kenapa? Saya ada covering, ada otoritas yang diberikan oleh seorang kepala. Walaupun saya bukan suaminya. Ya, nah, ini untuk wanita khususnya, untuk perempuan ini. Ini penting sekali. Ya, karena tadi dikatakan bukan Adam yang jatuh. Hawa itu jatuh. Ya, nah, jangan sampai karena gara-gara Anda merasa diri Anda layak dan tak punya covering, lalu Anda berdiri sendiri di situ, diserang oleh iblis dengan mudah, betul? Hawa itu kan berdiri di depan pohon itu, berani berargumen dengan iblis, kalah akhirnya. Nah, harus di covering. Harusnya ketika ular itu tanya kepada Hawa itu harusnya bilang gini, entar ya, aku panggil laki gua dulu ya. Harusnya kan gitu ya. Dia kan punya laki, dia kan punya suami, betul nggak ya? Harusnya dia bilang, bentar ya, untuk memutuskan ini, aku panggil dulu, ya dong, Koh Atiam. Itu kalau Adamnya orang Chinese kan namanya Atiam, ya. Koh Atiam. Aku panggil dulu, ya dong, suamiku. Biar nanti suamiku yang ngomong, boleh nggak makan buah itu, tahu nggak ya? Tapi dia ladenin sendiri, jatuhlah dia. Alkitab tadi katakan, Paulus tadi katakan, bukan Adam yang jatuh, tapi perempuan Hawa itu jatuh, betul nggak? Kenapa dia jatuh? Karena dia berhadapan dengan iblis tanpa tudung. Ya, diserang gampang seperti itu. Nah, ini pelajaran yang indah. Apa yang terjadi kepada makco kita ini, ya, nenek moyang kita itu, namanya Hawa itu, jangan terulang lagi kepada perempuan-perempuan yang ada saat ini. Amin. Nah, saudara, jadi boleh belajar ya di sini malam hari ini ya, banyak hal yang boleh kita pelajari tentang perempuan ini, ya. Perempuan ini harus selalu ingat dia butuh tudung itu. Amin. Nah, sekarang bagian terakhir nih ya. Tentang perempuan yang bijak. Wow, ini bagus nih ya. Perempuan bijak itu seperti apa sih? Nah, nih. Perempuan bijak nih. Ini yang diharapkan oleh Allah. Perempuan harus belajar untuk membuat dirinya dikagumi. Tapi juga belajar menghindari hal-hal yang membuatnya tidak disukai. Wanita bijak akan mampu mengatur kehidupan semua bangsa untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Namun kebanyakan perempuan yang mempunyai kuasa tapi tanpa disertai roh takut akan Tuhan akan membawa kebinasaan. Ya. Nah, dalam pelayanan pemuridan ini hendaknya pendidikan kaum Hawa dan juga para pria sungguh amat dipentingkan agar mereka memahami posisi masing-masing. Menghormati posisi itu satu dengan yang lain agar masing-masing tahu diri. Perempuan tidak merendahkan penudungnya dan laki-laki melayaki pasangan hidupnya. Perempuan bijak akan selalu memperkaya jiwanya dengan berbagai pengetahuan yang berguna untuk membangun rumah tangganya, mendidik anak-anaknya, dan membangun orang lain menjadi berkat bagi kaumnya. Amin. Ini tugasnya, seperti itu. Nah, saudara, Amsal 14, ayat yang pertama. Nah, di sini katakan, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Perhatikan ya. Jadi perempuan yang bijak ya, dikatakan dia mendirikan rumahnya. Membangun rumahnya.
Tapi yang bodoh cenderung untuk meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ada satu contoh saudara ya dalam 1 Samuel pasal 25 ayat yang ketiga. Ini adalah figur dari perempuan yang bisa kita teladani malam hari ini. Nama orang itu Nabal dan istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb ya. Jadi ada perempuan cantik, punya suami kasarnya luar biasa. Udah jelek kasar pula, gitu. Ya, dekil pula. Gitu ya. Lah, gitu. Kok dapat perempuan cantik kayak begitu? Ya. Lah, Saudara. Nama laki-laki itu Nabal, kata Alkitab. Seperti namanya Nabal, orangnya bebal. Ya toh? Nah, bodoh dan bebal itu beda loh ya. Ingat, ya. Kalau orang bodoh itu kalau diajar dia jadi pinter. Tapi kalau orang bebal, kalau diajar dia nggak mau. Ya, dia nggak mau belajar. Jadi nggak akan pinter. Betul? Bedanya bebal dan bodoh. Betul? Usirlah kebodohan, tapi kalau kebebalan itu, saudara, itu wah sulit sekali, saudara. Nah, Nabal itu tidak disebut bodoh, tapi Nabal itu disebut bebal, ya, disebut bebal. Bebalnya gimana? Kita tahu ceritanya ya. Jadi ketika Raja Daud ya datang untuk minta tolong, minta bantuan, ya karena di dalam pelarian, ya, lah mau minta roti untuk tentaranya itu. Ketika tentaranya menyampaikan itu kepada Nabal, Nabal itu dengan sombong arogannya berkata, siapa Daud itu? Siapa itu Isai? Gua nggak kenal. Gitu ya. Wih, padahal Daud itu kan pernah menjadi panglima perang yang mengalahkan Goliat. Itu enggak? Masa dia nggak kenal? Seantero dunia harusnya sudah tahu. Ketika mereka pulang berperang, selalu ada nyanyian. Saul memenangkan beribu-ribu. Daud memenangkan berlaksa-laksa. Betul? Nama Daud itu sempat populer. Nah, saudara, tapi Nabal ini, karena lagi mabok juga, ya, dia itu mengacuhkan, ya, dia bilang begitu. Siapa itu Daud? Dia anaknya Isai. Siapa itu Isai? Gitu. Itu pengawal yang datang kepada Nabal itu balik lagi kepada Daud. Jawabannya seperti itu, ya. Daud marah. Orang itu nggak bisa diampuni. Yuk kita ganyang saja. Ya, lalu dipersiapkan tentaranya untuk menghancurkan kubunya si Nabal itu. Ketika Abigail istrinya mendengar, Daud datang dengan amarah seperti itu. Istrinya ini sangat bijaksana. Dia nggak minta izin sama suaminya, karena suaminya bebal dan lagi mabuk seperti itu ya. Nah, dia bikin keputusan, ya. Dia bikin roti, dia datang tersungkur kepada Daud, dia minta ampun kepada Daud atas kesalahan suaminya itu. Gara-gara sikapnya Abigail itu, Daud mengurungkan niatnya untuk membunuh Nabal. Ya. Istri ini menolong suaminya, menyelamatkan suaminya, betul? Nah, memang walaupun happy endingnya akhirnya Nabalnya mati, mendengar tadi bahwa sebenarnya dia mau dibunuh sama Daud, gitu ya. Setelah sadar dari mabuknya, diceritain sama istrinya, jantungnya putus, mati, ya. Nah, kita lihat ya, potret wanita Abigail itu seperti apa? Di buku Anda nggak ada, ya? Ini tambahan saya di sini gini. Ini potret dari Abigail, ya, potret wanita yang bijaksana, ya. Oke, perhatikan. Abigail adalah seorang wanita yang bersahaja, ya, sederhana. Seorang wanita yang kemungkinan sekali berasal dari keluarga yang tidak punya. Itu sebabnya dia kaya, namun tetap buruk atau perangai buruk dan namanya adalah Abigail membuktikan dirinya sebagai seorang yang bijak dalam suatu peristiwa yang sangat-sangat krusial
Ya, dalam 1 Samuel 25 mencatat sekurang-kurangnya ada 3 tindakan Abigail yang mewakili karakteristik orang yang bijak, atau dalam kasus ini wanita yang bijak, ya. Nah, Saudara, Abigail berpikir sebelum bertindak. Dia adalah seorang yang objektif, ya. Abigail berkata begini, "Aku sajalah ya Tuhanku, Tuanku, yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia Nabal. Dan namanya, ya, ia Nabal namanya dan bebal orangnya. Tapi aku hamba ini orang yang Tuanku suruh." Ya. Dengan kata lain, di sini dia adalah orang yang objektif. Dia mengakui bahwa suaminya itu memang orang yang bebal. Jadi dengan kata lain, yang salah adalah salah buat dia. Yang benar adalah benar. Abigail mengerti bahwa situasi saat itu sangat kritis. Dia harus bertindak dan dia pikirkan masa-masa apa yang dia harus lakukan. Itu bijaksananya Abigail, ya. Nah, terus yang kedua, dia tahu dia harus berhubungan dengan Daud untuk minta maaf, ya. Apa yang dilakukan di sini? Dia tahu dia harus jujur kepada suaminya. Maka waktu dia pulang, keesokan harinya dia beritahukan suaminya akan tindakannya itu. Nah, ini juga yang harus kita miliki sebagai seorang istri ataupun suami, yaitu sifat objektif. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Jangan kita langsung berkata, ini suamiku, ini istriku, salah benar, pokoknya pasti benar, dan saya akan ya, harus objektif, ya. Nah, Saudara, jadi yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Kita harus berdiri di atas rel kebenaran, bukan di atas rel dia adalah suamiku atau di atas rel dia adalah istriku, ya. Penting di sini dalam hubungan suami istri. Ada yang bisa dan sebaiknya dua-duanya bisa berfungsi sebagai pengawas, sebagai penegur, sehingga hubungan suami istri bisa bertambah kuat, bisa menjadi lebih dewasa. Ya. Abigail mengarahkan oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah, Tuhan, daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Lalu dikatakan, ampunilah kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan peran Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jadi di sini kita bisa melihat Abigail menggunakan kata Tuhan, dengan kata lain dia mencoba mengingatkan Daud untuk tidak berdosa, untuk tidak berbuat jahat, untuk tidak mencari keadilan dengan caranya sendiri. Betul? Sangat bijaksana, ya. Nah, saya kira Bapak Saudara, ini adalah potret wanita bijak yang kita juga harus miliki sekarang. Istri yang mendorong anggota keluarganya serta suaminya untuk melihat kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi seorang istri yang hidup berdampingan dengan suami yang tidak seiman, tetap ada yang harus dilakukannya untuk mengarahkannya kepada Tuhan. Mengarahkan suami atau keluarganya kepada Tuhan melalui perbuatannya seperti yang dinasihatkan dalam 1 Petrus 3 ayat 1. Dengan perbuatan saleh, perbuatan yang sungguh mencerminkan kasih Kristus di dalam kehidupannya. Dengan cara itu, si suami akan melihat bahwa istri berbeda dari wanita lain. Dan apa yang membuat istrinya berbeda? Karena dia adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Amin. Yuk kita lihat ayat ini, ya. 2 Samuel 20 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu, dengar, katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari, supaya aku berbicara dengan engkau.
Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba dan Bikri dan melemparkannya ke Yoab. Yoab meniup sangkakalanya, lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Ya, ada beberapa perempuan yang muncul dengan gelar bijaksana, ya, baik zaman Daud, ya, yang dengan tentara Yoab ini, maupun istrinya Nabal yaitu Abigail itu. Saya harap Bapak Saudara tentang potret Abigail itu menjadi standar bagi kehidupan seorang perempuan yang bijaksana. Nah, bagian terakhir, benar-benar terakhir malam hari ini, ya. Bagaimana perempuan dan kebebasan pribadinya, ya. Kalau tadi banyak aturan kelihatannya nggak ada kemerdekaan, ya, nggak ada kebebasannya itu. Nah, di sini pelajaran yang boleh kita petik. Bagi seorang perempuan, kebebasan pribadi atau privasinya amat penting. Hindarkan sebisa mungkin untuk tidak menaruh dua perempuan dengan status yang sepadan dalam satu rumah. Ibu mertua dan istri yang tinggal serumah adalah gabungan yang tak dapat disarankan sama sekali. Ada masalah bahwa sang ibu tetap merasa mempunyai hak lebih terhadap anak laki-lakinya dibanding dengan menantu terhadap suaminya. Akan sukar mengatasi masalah kecemburuan dan pertandingan kekuasaan dalam satu rumah, ya. Nah, saudara, dalam pernikahan itu kan Tuhan bilang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi kalau orang bangun keluarga, ya, diharapkan harus keluar dari rumah. Kalau enggak nanti saudara, ya, akan ada dua perempuan yang bersaing di situ antara ibu daripada laki-laki itu dan istri daripada laki-laki itu, ya, antara menantu dan mertua perempuan. Nah, ini sering menjadi konflik, ya, menjadi konflik. Mungkin Bapak Ibu Saudara ngomong, aku kok enggak, ya, aku tinggal sama mertuaku, aku enggak kok. Nah, ya, tapi saudara, survei membuktikan, ada enggak itu? Banyak sekali percekcokan, masalah yang terjadi, ya, antara menantu dan mertua. Makanya Tuhan sudah antisipasi dari awal. Kalau mau menikah, laki-laki harus meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Betul nggak? Jadi yang kumpul dengan laki-laki itu satu perempuan. Nah, kalau maminya, ibunya mau datang, itu ya cuma jadi tamunya saja. Tapi bukan penduduk permanen gitu, ya. Bolehlah nginep paling lama sebulan gitu, ya, nggak apa-apa lah gitu, ya. Ya lah, sebulan aja udah gerah kali. Kapan itu pulang? Nah, Pak Gideon ada jurus enggak untuk memulangkan dia? Nah, saudara, ya, yang intinya gini, ya, jangan dibuat permanen. Pokoknya ya loh. Nanti gara-gara dia diterima di situ, nanti akan ada dua perempuan yang akan mengatur dalam rumah itu. Ya. Jadi harus di-split, ya loh. Oke, ya loh. Mungkin bolehlah ya tetanggaan sajalah gitu, ya. Kalau mungkin ibunya sudah sebatang kara gitu, ya. Nah, beli rumah di sampingnya, jadi bisa ngunjungin gitu, ya. Nah, jadi gampang kontrolnya gitu. Itu lebih praktis, lebih enak, ya. Nah, saudara, jadi jangan, ya, tadi katakan akan sukar mengatasi masalah kecemburuan dan pertandingan kekuasaan dalam satu perempuan itu, ya. Galatia 5, 19 sampai 21. Ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, ya. Nah, saudara, ada cerita begini. Seorang ibu janda yang sudah lanjut usia, biasanya akan merasa kesepian, ya, bila tidak melakukan sesuatu yang berguna. Maka ia akan terus-menerus berusaha untuk menjadi ibu bagi lanjutannya tadi. Namun kehadiran menantu atau menantu-menantu, ya, atau menantu-menantu membuat ia seolah-olah merasa fungsinya dirampas olehnya, ya. Nah,
Ibu-ibu janda begini, harus mau merelakan hak itu yang sudah harus diserahkan kepada istri anaknya. Tetapi sebaliknya, biarlah anak-anak menantu mau menyadari hal ini dengan lemah lembut, memberi tempat bagi ibu mertuanya tanpa ya. Jadi kalau menantu ini rela, ya, dia memberikan tempat bagi ibunya untuk tinggal di situ, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai iri hati dan kesal karena kehadiran daripada ibu daripada suaminya itu, ya. Nah, saudara, jadi janda-janda perlu dihormati, betul tadi ya. Jadi ibu-ibu mertua yang sudah sebatang kara itu perlu mendapat perhatian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda itu. 1 Timotius 5 ayat 4. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi terhadap orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Amin. Nah, oke. Puji Tuhan, saudara ya. Malam hari ini kita sudah selesaikan tentang perempuan dan tudungnya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita bahas dalam ruang diskusi, ya. Oke, sampai ketemu lagi nanti hari Senin, ya. Hari Senin nanti temanya adalah keluarga dan rencana Allah. Wah, kenapa ada keluarga dan rencana Allah? Ayo ajak teman-teman yang lainnya ya, yang belajar tentang keluarga ini. Nah, ini bagus sekali supaya kita mengerti apa rencana Tuhan dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.